Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita di Ruang Kampus di segmen Ruang Literasi Bincang Karya. Oke Kang, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Kenalin, nama saya Ica dan ini Akang Taufik Rambu Rabbani. Itu nama pena ya, nama pena itu. Di sini kita mau ngapain nih Kang? Di Bincang Karya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas karya dari bintang tamu kita atau narasumber. Tapi sebelum kita membedah hasil karyanya, alangkah lebih baik kalau kita berkenalan dulu dengan narasumbernya. Silakan perkenalkan Teh. Terima kasih banyak. Izin perkenalkan diri, nama saya Mega Aprianti. Ya, dari Garut. Oh, dari Garut. Iya. Dari Garut? Iya, dari Garut. Asli Garut ini. Asli Garut. Teteh ini masih kuliah, sekolah atau Kerja. masih PAUD atau gimana ini? Nggak mungkin lah Kang. Aku kuliah di kuliah di- Istika Kartasada Garut, jurusan S1 Perawatan. Oh iya baru ingat. Jadi Teh Mega ini dulu pernah masuk juga acara ini, tapi beda segmen, di Iya. segmen Bajuku. Nah, pada jurusan kuliah. Udah nggak asing ya. tapi sekarang beda ya. Iya. Sekarang kita akan membahas atau Lebih ke pribadinya ya. kalau dalam kata kerennya mengelupas karyanya Teh Mega ini. Iya kan, Teh Mega ini punya hobi ya, yang hobinya itu dituanginnya ke karya puisi. Kita akan bahas kumpulan-kumpulan puisinya, ya kan. Coba Kang, Akang ini kan dari jurusan sastra nih. Enggak, kayaknya. saya mah dari jurusan Garut Bandung. Tarik ke Aja sastra normal, gitu. Kang. Coba Kang, ada yang mau ditanyain nggak? Kan yang pertama ini ya, yang pertama itu kan kalau bukan menurut saya gitu ya, berdasarkan buku-buku yang saya baca, bahwa si tulisan itu bisa mendeskripsikan, bisa berangkat dari keresahan hati si para penulisnya gitu. Ini seperti apa nih? Apakah Teteh itu, kan tadi saya sempat baca karya-karyanya itu ada judulnya yang podcast. Oh, kamu udah baca tadi? Udah baca. Buat baca ini, dalam pikiran saya ini kontras sekali dengan penampilan Teteh kan. Secara podcast itu ya gitulah. Iya gitu. Coba gimana Teh? Ya, kalau aku pribadi ya, nulis buku puisi itu nggak hanya sekedar itu tentang perasaan aja nggak, tapi tentang objek yang kita lihat itu kita bangun dalam puisi. Kalau pribadi aku kayak gitu, untuk memandang puisi itu kayak gitu. Jadi setiap kali aku lihat objek, apapun itu objeknya, misal kayak daun yang jatuh yang berguguran, nah aku bikin puisi. Kayak Latah gitu. ya, lebih ke latah gitu, jadi ngeliat. Secara ini spontan Iya, aja kali ya. Kayak gitu. Itu kan kalau dalam bentuk gambar. Nah sekarang kalau dalam bentuk audio bisa nggak gitu? Contohnya kita itu lagi denger air hujan. Nah bisa. Itu bisa. Iya. Pernah itu emang pernah. Pernah. Suara apa yang didengar dulu itu? Suara apa kayak burung gitu ya. Kan kalau misalnya lagi hujan, kadang kalau burung-burung yang suka terbang gitu, Iya. itu kan suka kadang ada suaranya. Nah, aku bikin puisi kayak gitu. Burungnya misalkan kehujanan gitu ya, mata suara nate geningan yang kencang gitu, kencang suaranya tuh. Jadi sama aku dibikin puisi kayak gitu. Burung apa itu dulu? Nggak tahu apa ya. Apakah burung Nggak ngeliat kuncuing? Kita burung. tidak tahu ya. Kan jenis-jenis burung banyak. Ada burung kuncuing, dalam Sunda ada buek. Kita dulu. Ataupun suara hujannya, suara rintik hujannya yang yang turun ke tanah itu memang benar-benar kerasa di telinga itu. Oh ya udah, aku bikin tulisan nih, kayaknya bagus nih diambil tulisan. Aduh. Kayak gitu. Ini kalau menurut saya ini Teh Mega ini ayu sekali gitu. Daripada kita nuangin ya pemikiran kita di sosmed cekasan atau para ruguh gitu ya. Ini dibuat karya hebat sekali ini Teh Mega ini. Dari semenjak kapan Iya. membuat puisi atau tulisan-tulisan itu? Kalau suka sih dari semenjak SD. Oh, Iya. SD sudah mulai nulis ya? Ya udah kenal nulis kan. Zaman dulu masih tren Facebook kan. Oh iya, mantap. Tren Nah, Facebook, Facebooknya. ya. Tren Telegram Facebook, gitu. Telegram yang kayak gitu-gitu waktu SD. Nah, aku kadang suka tulis di wallnya, di wall Facebook itu bikin puisi yang zaman dulu belum terarah gitu ya, belum terarah apa sih
sih puisi itu, aku nggak tahu, nggak ngerti, cuman aku nulis aja kayak gitu. Nah akhirnya kekumpul jadi satu gitu. Dari SD sih sebenarnya, tapi lebih mendalami lagi semenjak SMK. Dari SMK yang lebih mendalami puisi. Kalau dari SMP itu hanya sekedar bacanya aja yang diperdalam. Lebih menikmati lah lebih gitu. Menikmati, terus lebih suka membaca puisi kayak gitu. Nah baru sejak SMK sampai sekarang, nah diperdalam apa sih puisi itu, isi-isinya kayak gimana, yang kayak gitu-gitu, narasinya kayak gimana. Gitu. Tapi kalau dalam tokoh puisi nasional lah penulis ada almarhum Pak Sapardi gitu. Ada Rida dari Seberang. Siapa yang menjadi panutan atau lebih condong kemana ini gaya puisinya gitu kan? Gaya puisi kan ada paradoks itu yang saya tahu, ada yang ke lebih percintaan gitu. Ini lebih kemana Teh Mega itu? Aku kalau misalnya dibilang suka sama karya siapa gitu ya, aku lebih suka sama karyanya Bang Ferry. Oh, Ferry Sandi. Oh ya, Bang Ferry Sandi. Ya. Mantap itu Ferry Sandi. Itu aku banget. Oh, aku banget. Iya, Kenapa? baca karyanya, setiap karya yang dimunculkan sama Bang Ferry itu terkadang usaha orang lain untuk untuk bisa membuat puisi itu jadi nyata tuh nggak berhasil dapat gitu. Tapi Bang Ferry itu menghasilkan suatu karya yang memang kata aku, wah ini aku banget gitu. Masya Allah ya apa-apa. Ini gue banget gitu, gue banget. Kirain tokoh jadi panutan itu wanita, ternyata Ferry Sandi ya yang Bang Ferry biasa. Kalau belum tahu ya, kalau Ferry Sandi itu lebih ke puisinya itu yang menggelora sekali kan. Ini tadi udah podcast yang kontradiktif itu, sekarang Ferry Sandi yang lebih ke bergelora kan itu puisi-puisinya. Iya, bergelora banget kalau Bang Ferry. Tapi kan setiap penulis itu punya unsurnya masing-masing, punya gayanya masing-masing tentunya kayak gitu. Jadi kita nggak perlu, meskipun saya suka Bang Ferry, tapi gaya saya dalam menulis puisi itu jauh berbeda sama Bang Ferry gitu. Iya, benar. Karena harus memunculkan suatu etika di mana buku puisi itu harus benar-benar gaya kita sendiri yang buat. Harus ada perbedaan walaupun kita Suka, mengidolai banget ya. Tapi penasaran sedikit nih Kak, kan Teteh ini tuh suka banget sama sastra ya, puisi. Tapi kenapa nih jurusan kuliahnya? Itu ya benar-benar. Ini jurusannya apa? D3 keperawatan gitu. S1 keperawatan. Ini kenapa ini? Harusnya ini ranah saya loh. Anda itu tidak sopan ini. Harusnya ini ranah saya. Saya belum punya karya. Iya. Saya paling punya karya buku Yasin. Ini udah punya karya, mantap. Kenapa ini? Apa ya? Kebanyakan sih orang nanya-nanya waktu terbitnya buku ini kan terbit langsung order kayak gitu ya, nanyain, Kak jurusan sastra ya katanya. Bisa pasti kan ya? Iya pasti nanya kayak gitu. Bisa nerbitin puisi kata Bang kayak gitu ya. Jadi narasumber juga di beberapa acara katanya bilang kayak gitu. Jurusan sastra enggak juga kata aku tuh ya. Jurusan S1 keperawatan. Pada kaget. Kenapa katanya jurusan S1 keperawatan tapi kok bisa kayak gini? Karena memang menurut aku pribadi jurusan hobi ya hobi. Iya benar. Karena waktu itu pernah di salah satu ajang seminar gitu di kampus khususnya ada yang diwawancarai sama saya pribadi. Saya bertanya gitu sama beliau gitu ya, hobi saya nulis, tapi jurusan saya satu keperawatan, lebih harus condong kemana katanya. Kata beliau harus pilih salah satu yang lebih condong mau kemana katanya. Tapi jangan sampai jurusan yang kamu ambil itu terbengkalai, jangan bilangnya kayak gitu. Berarti itu benar-benar support harus banget. Balance kali ya. Harus balance sama kita, sama kepribadian kita itu harus benar-benar homogen gitu ya. Harus benar-benar teraduk. Ya udah, aku jalanin kedua-duanya kayak gitu. Mau itu nulis, mau itu aku jadi perawat. Insya Allah kalau misalkan kita tanggung jawab yang benar, ya berjalan gitu akhirnya. Bahkan seorang Fadli John juga itu seorang penulis puisi, itu pernah juga dibacakan oleh Ferry Sandi juga. Fadli John itu ada penulis puisi. Jadi puisi itu tidak hanya milik orang yang jurusan sastra saja, tapi puisi itu milik semua orang yang suka. Iya, gitu. betul. Ya.
Kalau ngupas sedikit nih, tadi kan katanya udah baca yang vodka ya. Vodka, coba teh, boleh nggak sih jelasin kenapa harus vodka gitu? Ah, pi omongan ya, mau napalin kolorna pi omongan ya. Ah, mana itu pernah nginum nu kieu? Apa nu kieu rasana kumaha? Kayak penasaran banget ya itu. Kenapa itu? Di dalam salah satu buku puisi yang sekarang aku buat yang judulnya Anatomi Tercipta Puisi, tentunya di sana ada ada judul yang judulnya tentang vodka. Kenapa sih aku ngambil tema kayak gitu ya? Padahal itu nyeleneh gitu ya. Nyeleneh kenapa nggak tuak sekalian gitu ataupun ciu gitu vodka. Ya, itu ngegambarin isi puisinya itu tentang laki-laki yang patah hati gitu, yang ditinggalin sama kekasihnya kayak gitu. Lalu dia tuh pengen bisa minum minuman yang kayak gitu karena frustasi banget udah bertahun-tahun dia kayak ngedambain cewek tersebut gitu. Tapi akhirnya ditinggalin nikah dan akhirnya pengen minum itu vodka itu. Mana sih aku vodkanya mana punya aku gitu ya. Aku pengen minum yang kayak gitu biar fly gitu biar fly. Tahu dia fly. Fly. Biar pikiran tuh jernih kayak gitu ya dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi aku ngegambarin ke sana gitu. Makanya di akhir kalimat itu ada tentang nyahlah kau dari bumi gitu ya. Nyahlah kau dari bumi itu gayanya itu si laki-laki itu sambil ngambil botolnya sambil digituin gitu. Kebayang yang aku tulis itu yang aku tulis kebayangnya tuh kayak gitu laki-lakinya sambil bawa vodkanya sambil gitu nyahlah kau dari bumi kayak gitu. Tapi kenapa harus vodka? Kalau frustasi itu harusnya kan bukan sok suci gitu ya, harusnya balik lagi ke Tuhan lah gitu. Iya memang gimana ya, memang unsurnya yang aku ambil biasanya aku lihat dari kaum ya milenial sekarang kayak gitu ya, tapi tidak menyalahkan gitu ya, tidak menyalahkan kaum sekarang, cuman yang kebiasaan aku lihat gitu ya, kebanyakan kalau misalkan orang yang frustasi ataupun patah hati, ya udahlah kalau misalkan nggak tahu arah sebenarnya mikir pendek gitu, ya udah aku pengen minum minuman keras aja biar gak pusing gitu kenapa lah. Tapi gitu ya kebanyakan orang nggak kayak gitu juga gitu, nggak kayak gitu juga, tapi ya memang gambarannya puisinya kayak gitu. Satu lagi sih, bukan satu lagi ya, mungkin masih banyak kan itu mah menceritakan tentang dalam tanda kutip fiktif ya orang. Tapi pernah nggak buat puisi berdasarkan perasaan sendiri? Iya, benar. Pengalaman pribadi atau patah hati misalnya kayak gitu, diputusin mantan, diselingkuhi, itu pernah nggak kayak gitu? Ada beberapa puisi aku yang di buku Anatomi Tercipta Puisi ini ada tentang kepribadian aku sendiri yang dituang di sana gitu. Yang judulnya itu Cerita Bersama Caca. Cerita Bersama Caca. Iya, judulnya Cerita Bersama Caca. Gimana tuh? Nah, isi puisinya itu terbilang aku tuh kayak kenal seseorang. Dia pintar bahasa, pintar segala hal itu dia mampu gitu ya. Aku berteman baik nih sama dia. Aku tuh ngerasa malu gitu ya. Malu sih kenapa harus temenan kayak gini. Tapi aku pribadinya nggak bisa apa-apa kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi seolah-olah udahlah aku mundur aja deh gitu ya. Soalnya malu temenan sama orang-orang yang kayak gitu kan. Jadi ya udah aku bikin puisi aja nih gitu. Tadi judulnya apa? Cerita Bersama Caca. Oh jadi Caca itu siapa ya? Apakah teman di real? Ya, bukan. Atau teman hayalan gitu? Teman hayalan. Merin. Teman hayalan. Itu ceritanya jadi menggambarkan aku tuh lagi di taman. Terus aku cerita, padahal Caca itu adalah diri aku sendiri. Gitu. Hayalan aku sendiri gitu. Jadi aku cerita gitu sama dia. Hayalan aku itu disebutnya, aku tuh nyebutnya dia tuh Caca. Gitu. Jadi aku cerita sama dia gitu. Nah, ini punya teman hayalan dia apa bisa? Kalau saya punya teman hayalan, pengen yang secantik mungkin. Tapi ini menarik loh. Kalau dilihat dari Teh Mega ini udah di S1 keperawatan, ayu pula,
anggun udah apalah punya karya, ini ternyata masih bisa insecure ternyata bisa. Itu gimana itu? Ya, Insecure dalam hal apa? Coba. Ya malu dalam hal ya kalau misal kumpul-kumpul sama orang-orang yang jauh dari kita gitu. Jadi seolah-olah Masya Allah aku belum bisa kayak gitu. Jadi Tapi seolah- lebih ke hal yang positif ya. ya bagus itu. Lebih pokoknya jadi lebih ke hal yang positif juga gitu, tapi tidak menutup kemungkinan di dalam hal aku malu kayak gitu, otomatis aku harus berpotensi dalam bidang lain gitu ya, jangan ngikutin orang gitu. Ya, Karena setiap orang kan punya Punya bidang-bidangnya bidang-bidangnya masing-masing masing-masing. kayak gitu. Kalau buat Teh Mega nih, kalau buat puisi, buku puisi itu setiap harinya bikin itu atau gimana? Oh iya. Setiap harinya. Kalau misalkan buku yang ini rata-rata sih satu hari, kadang gimana mood juga ya kalau bisa nulis, kadang 1-4 puisi dibuat. Tapi kadang kalau udah nggak mau bikin, udah banyak kerjaannya, udah seminggu full nggak bikin puisi gitu, udah kerjaan tuh jadi numpuk gitu ya. Udahlah males, udahlah mau ngerjain tugas aja gitu ya. Karena waktu itu pernah 1 minggu full nggak bikin puisi kayak gitu, ya udah males ya aku, ya udah jadi nggak bikin gitu. Jadi Tapi- deadline. Yang buku yang kita bedah ini butuh waktu berapa lama itu? buat bikin? Kurang lebih kalau misalkan aku nulisnya belum sama edit yang kayak gitu-gitunya 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan bikinnya. Terus kalau udah edit, udah beres edit, layouting, terus cover dan lain sebagainya, itu kurang lebih 3 bulanan. Produktif. Jadi puisi yang mulai dari halaman pertama sampai terakhir itu 2 bulan. Iya, 2 bulan. Kirain aku tuh ya jadi kayak puisinya dari tahun ke tahun dikumpulin. Jadi punya cerita masing-masing. Ada beberapa yang dikumpulin dari tahun-tahun sebelumnya, ada buat tambah-tambah gitu ya, buat tambah-tambah biar gak terlalu aku berpikir keras gitu buat nulis puisi. Jadi ditambahin dari tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa. Tapi pernah gak misalnya secepat apa sih bikin puisi, entah itu 1 menit kah? Iya. Pernah bikin itu udah selesai real itu? Pernah nggak? Pernah. Berapa menit itu? Kurang lebih 2 menitan lah 2 ada. menitan. 2 menitan. Itu beberapa bait. Beberapa bait. bait. Tapi Ada belum tiga selesai gitu ya? Iya, belum selesai. Boleh nggak nih Kak? Kita tantang. Boleh nggak ya? Sedikit Wih, ya. harus wajib gitu. Wajib. Nih kan katanya Teteh ini kalau lihat objek spontan ya kan. Coba nih kira-kira kan kita tes apa nih? Objeknya? Iya, objeknya. Ini. Oh, oke. Ini. Coba. Coba. Lihat. Tantang ini. Coba. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Beberapa bait lah, 4 Iya. bait lah. Oke. Oke. Tentang puisinya mungkin ya, Hah? tentang puisinya gitu. Iya. Eh, Era ya ini close. Era ini asli era ya. Atau wajahnya harus terlihat dikasihani atau gimana tuh? Aku pandang dirimu adalah sosok yang tinggi, memiliki jaket yang memang itu pasti selalu dipakai setiap hari. Gila teh aing. Nanti pulang kemana sih? Nanti dianterin lah. Terus. Mungkin baginya kehidupan adalah sosok yang memang harus ada dalam hidupnya. Hidupnya itu baginya memiliki arti yang sangat banyak. Karena kebebasan menurutnya adalah sesuatu hal yang paling penting dalam hidupnya. Mantap, gue banget ini. Itulah laki-laki yang sedang berada di depan saya. Ya kita gini kamera. Jadi insecure orang euy. Di belakang ya, di belakang. Oke. Total udah berapa buku yang pernah dibuat atau diterbitkan? Kalau misalkan flashback gitu ya ke zaman-zaman lalu, dulu itu sebelum adanya buku karya saya yang puisi ini yang judulnya Anatomi Tercipta Puisi, saya pernah nerbitin 2 buku di maksudnya tahun 2017 itu pernah nerbit 1 buku. Tahun 2012 juga pernah nerbit 1 buku. Karena ada beberapa hal yang
ya mungkin bagi saya ada pelajarannya, ada hikmahnya. Gak apa-apa, boleh sebutin curhat aja. ya, curhat. Ini biar menjadi pelajaran. Ya, buat yang lainnya. Jadi tahun 2017 itu aku pernah nerbitin buku, tapi ya gagal karena memang si penerbitnya itu seolah dibilang penipu sih gitu. Ya nipu. Jadi aku udah bikin karya, udah dikirimin malahan ya, udah segala halnya udah dikirimin, dijanjikan untuk terbit bulan itu misalkan bulan itu, tapi karyanya nggak ada ke aku, nggak ada hasil, nggak ada apa-apa, malahan kontak aku diblokir, Instagram aku diblokir kayak gitu, udah nggak ada gitu ya. Sampai akhirnya aku bikin lagi tahun 2018 kayak gitu lagi. Tapi nih buat Teh Mega sendiri kok nggak kapok gitu dalam membuat karya gitu. Saya kan kayak ada tantangan besar ya, mungkin kayak gitu sampai ditipu kayak gitu. Iya, karena apa ya, karena memang mungkin kesukaan mungkin ya Teh, dibilang kesukaan iya, dibilang hobi iya, jadi seolah-olah ya udahlah jangan nyerah gitu ya udah jangan nyerah. Nah waktu tahun 2017 itu buku yang dihasilnya bukan puisi tapi novel kayak gitu. Terus tahun 2018 cerpen kayak gitu, cerpen, dan yang kedua itu ya ditipu. Dan lagi waktu kemarin si naskahnya, yang naskah di hasil di karya Teh Mega di laptopnya itu kebetulan harddisk saya hangus. Jadi hilang semua. tragis sekali Asli. Jadi pengalamannya, ya pemirsa. udahlah nggak apa-apa kata aku Teh. Terus waktu saya nyari tahu infonya kenapa sih bisa ditipu kayak gitu, dicari infonya, digali sama tim aku. Gak, katanya ini buku yang kamu yang novel tahun 2017 udah terbit tapi namanya bukan kamu, Diganti. Iya, diganti nama kayak gitu. Ada yang kayak gitu, masya Allah. Tapi nggak apa-apa ya, itu jadi pelajaran buat aku biar bisa memilah dan memilih mana sih penerbit yang terpercaya gitu. Padahal itu penerbitnya udah terkemuka sekali, cakupannya udah nasional kali ya. Ya dibilang nasional sih iya, cuman mungkin banyak orang yang nggak tahu juga mungkin ya, tapi nggak tahu sih Allah. Nih khususnya buat karya yang sekarang puisi, ada nggak sih kendala gitu? Pasti banyak. Coba ceritain. Kendala. Iya. Kendala Apa nulis pernah kehabisan kata-kata sehingga gitu. minjem ke batur? Enggak lah. sering kehabisan kata-kata. Sering kehabisan. Ya stuck gitu, terjebak di satu kata. Aku nggak tahu ini, bingung mau bikin apa lagi ya. Bingung banget seriusan banget. Kendalanya yang itu pertama kehabisan kata-kata iya. Terus dari segi kadang kendala yang paling aku benci itu waktu pengetikan itu typo. Oh iya. Itu aku keseringan tipe banget asli. Kalau misalkan nulis setelah direvisi itu banyak banget, masya Allah. Kadang kan kalau ngetik teh suka cepet gitu ya, suka cepet gitu, jadi kebanyakan tipe itu kendalanya. Terus yang kedua waktu mungkin ya, karena memang waktu itu lagi ngejar tugas dari kampus juga, jadi deadline 1 minggu nggak ngerjain puisi, padahal kan pencapaiannya itu sebenarnya mau mau nulis itu beres bulan kemarin, bulan Desember. Nah tapi karena ya itu kendalanya, ya udah jadi bulan Desember aja terbitnya. Kalau mood juga Iya Berpengaruh kali. berpengaruh banget. Kalau nggak mood ya udah nggak bikin. Pernah nggak bikin satu puisi yang di hati itu mengesankan pisan gitulah? Iya. Pernah nggak? Pernah ada Judulnya? yang itu, yang tadi yang vodka. Yang vodka. Iya yang vodka, sampai aku ngambil puisi yang vodka itu ada di cover belakang. Oh gitu, sebagai Apa? kalimat itu ya? Iya, kalimat yang ada di dalam covernya. Cover di belakang vodka. itu. Oke. Kayaknya udah cukup ya kita ngorek-ngorek dari Teh Mega ini. Sejujurnya kita masih ada banyak pertanyaan gitu, tapi banyak banget pasti. waktu yang harus memisahkan Iya. kita. Itu tadi katanya 5 menit lagi. Enggak, sebelum ditutup boleh nggak Teh Mega buat mempromosikan bukunya di sini nih, di tempat ini? Bukunya boleh di sini. Silakan Teh Mega. Iya. Iya baik, makasih banyak ya Iya. Kang. Bagi teman-teman nih yang mau open order, Iya. yang mau beli buku saya, khususnya yang suka banget sajak, karena puisi ini bukan hanya sekadar puisi yang kayak zaman-zaman dulu, enggak. Iya. Tapi puisi ini udah modern banget, udah sesuai dengan keadaan kita sekarang gitu ya, sebagai anak-anak milenial gitu.
boleh banget nih ordernya langsung aja bisa chat ke aku gitu ya, bisa chat ke aku ataupun ke tim penerbitnya di MA Publisher. Nanti di bawah sini ya. Iya. Nanti aku cantumin mungkin ya nomor handphone aku bisa nih. Karena apa? Karena bulan sekarang lagi promo nih, dari harga 58.000 jadi 48.000 aja. Khusus wilayah Garut itu free ongkir. Bisa COD kan? Iya, free ongkir banget, bisa sampai ke rumahnya bahkan kayak gitu. Khusus wilayah Garut. Apalagi ya? Kalau mungkin ya itu, terus di dalam bukunya juga bagi teman-teman yang tertarik banget sama bukunya, di dalam buku itu ada teka-teki bagi pembaca ya. Barang siapa yang bisa menemukan teka-teki itu bisa dapat buku gratis dari saya. Mantap. Berdasarkan tanda tangan. Ada teka-teki bagi pembaca karena di situ ada unsur-unsur ya teka-tekinya kayak gitu bagi pembaca. Kreatif sekali. Iya. Nah, buat kalian yang mau beli bisa ya dihubungin tadi kontak personnya. Terus kayaknya udah ya kan? Udah cukup bincang-bincang kita sama Teh Mega dengan karyanya yang luar biasa. Cuma ngucapin terima kasih juga Teh Mega yang udah bikin puisi juga. Udah bikin puisi. Yang juga telah bersedia datang ke tempat kami gitu. Mudah-mudahan nggak kapok ya. Karirnya selalu lancar. Amin. Bikin puisinya tambah produktif. Kuliahnya juga tereh beres gitu ya. Mekolot semester akhir katanya. Oh, semester akhir. Oh, iya. Mantap. Juga ya gitulah pengalaman-pengalaman pahit tentang percetakan buku, semoga tidak terjadi lagi. Iya. Gitu. Ya udah gitu aja ya teman-teman. Ditutup Kang? Ditutup. Sekian mungkin bincang karya yang di ruang literasi. Di ruang literasi ini. Sampai jumpa lagi di segmen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.